Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis digital. Setelah pada pertemuan keempat kita memahami manajemen dan organisasi dalam bisnis di era digital, dalam mata kuliah pengantar bisnis digital, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk mengenali e-commerce. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Ketika kita berbicara tentang bisnis digital, salah satu bentuk yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita adalah e-commerce. Hampir setiap hari kita bersentuhan dengan e-commerce, mulai dari membeli makanan lewat aplikasi, memesan transportasi, hingga belanja kebutuhan di marketplace. E-commerce bukan sekadar toko online. Ia adalah ekosistem digital yang mencakup platform, sistem pembayaran, logistik, hingga strategi pemasaran digital yang saling terhubung. Karena itulah, e-commerce menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi digital ekonomi Indonesia. Perkembangan dan proyeksi nilai e-commerce di dunia dan di Indonesia secara global. Kontribusi e-commerce terhadap penjualan retail dunia pada tahun 2023 tercatat sekitar 21%. Angka ini diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 24% pada tahun 2027. Artinya, dalam 4 tahun ke depan, hampir seperempat dari seluruh transaksi retail dunia akan dilakukan melalui platform digital. Nilai penjualan e-commerce sendiri diperkirakan mencapai 1,4 triliun dolar Amerika antara tahun 2022 sampai 2027. Dan menariknya, lebih dari 64% pertumbuhan ini akan berasal dari negara-negara berkembang. Contoh paling nyata bisa kita lihat di India dan China, di mana 60-70% penjualan retail sudah dipengaruhi oleh kanal digital. Bahkan di China, hampir separuh konsumen membeli produk melalui fitur live streaming, sebuah inovasi yang kini semakin populer. Sekarang mari kita beralih ke Indonesia. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2023 nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 453,75 triliun rupiah. Angka ini memang turun sekitar 4,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, volume transaksi tetap tumbuh. Meskipun ada penurunan volume, tren jangka panjang masih menunjukkan pertumbuhan positif. Diproyeksikan nilai transaksi akan naik menjadi 487 triliun rupiah pada 2024, dan terus naik lagi ke 503 triliun rupiah pada 2025. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa meskipun e-commerce menghadapi fluktuasi dari sisi volume transaksi, arah pertumbuhan jangka panjang tetap positif. E-commerce sudah menjadi bagian utama dari perdagangan modern, baik di dunia maupun di Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet yang semakin besar, perkembangan social commerce, serta dukungan dari teknologi pembayaran digital, peluang pertumbuhan e-commerce di Indonesia masih sangat besar. Sejarah perjalanan e-commerce di Indonesia. Teman-teman, mari kita menelusuri perjalanan e-commerce di Indonesia, mulai dari awal kemunculannya hingga kondisi terkini tahun 2025. E-commerce di Indonesia mulai muncul pada era 1994 hingga 2000, ditandai dengan berdirinya Indonet, penyedia layanan internet pertama, serta pelopor toko online seperti Bineka.com, Sanur.co.id, dan Glodokshop. Saat itu, pengguna internet masih sangat terbatas, kurang dari 1 juta orang. Memasuki periode 2000 hingga 2010, kita mulai melihat pertumbuhan awal. Portal berita online seperti Detikcom dan Kompas.com mulai populer, sementara Klik BCA menjadi pionir layanan perbankan elektronik. Di tahun-tahun ini juga hadir Google sebagai mesin pencari global yang mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Pada 2010, platform e-commerce lokal seperti Toko Bagus, Blibli, dan Tiket.com mulai muncul, seiring meningkatnya jumlah pengguna internet yang mencapai 42 juta orang. Periode berikutnya, 2010 hingga 2015, bisa disebut sebagai era marketplace dan startup digital. Marketplace besar seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Zalora,
Traveloka, dan kemudian Shopee pada 2015, hadir meramaikan pasar. Tidak hanya itu, transportasi online seperti Gojek juga mendorong percepatan digitalisasi layanan. Jumlah pengguna internet pada masa ini meningkat tajam, mencapai 88 juta orang. Selanjutnya, pada 2016 hingga 2020, e-commerce memasuki masa konsolidasi sekaligus regulasi. Banyak pemain baru seperti JD.id, Elevenia, Ilot, dan Zilingo yang masuk, meski sebagian kemudian keluar dari pasar. Pemerintah juga mulai serius membangun ekosistem, dengan meluncurkan e-commerce roadmap 2017, peraturan pemerintah tentang PMSE tahun 2019, serta aturan pajak e-commerce pada 2020. Infrastruktur digital pun diperkuat dengan proyek palaparing dan perluasan jaringan 4G, sehingga jumlah pengguna internet melonjak menjadi lebih dari 175 juta. Lalu bagaimana dengan perkembangan terkini? E-commerce Indonesia semakin matang. Pasar kini didominasi oleh Shopee, Tokopedia, GoTo, Lazada, dan Blibli. Sementara beberapa pemain lain seperti JD.id resmi menutup operasionalnya pada 2023, menyusul Ilot dan Matahari Mall yang sudah lebih dulu berhenti. Dari sisi nilai transaksi, data Bank Indonesia dan Ekonomisi 2024 mencatat e-commerce Indonesia sudah menembus lebih dari 600 triliun rupiah. Dengan pertumbuhan sekitar 15-20% per tahun. Indonesia pun menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Tren baru juga muncul. Social commerce semakin populer dengan hadirnya TikTok Shop, meskipun sempat dilarang pada 2023. Kini TikTok kembali melalui kolaborasi dengan Tokopedia. Fitur live shopping juga makin digemari, terutama melalui TikTok dan Shopee Live. Selain itu, teknologi artificial intelligence dan big data digunakan untuk personalisasi iklan, rekomendasi produk, dan layanan chatbot. Bahkan tren green commerce mulai terlihat, dengan penggunaan kendaraan listrik dalam logistik. Dari sisi infrastruktur, pada 2025 jumlah pengguna internet Indonesia diperkirakan sudah mencapai lebih dari 220 juta orang, atau lebih dari 80% populasi. Dengan akses jaringan 5G di kota-kota besar. UMKM juga semakin terhubung ke ekosistem digital. Lebih dari 22 juta UMKM sudah masuk ke marketplace, yang kini tidak hanya menjadi tempat jualan, tapi juga menyediakan layanan logistik, pembiayaan, dan pemasaran. Namun, e-commerce kita masih menghadapi sejumlah tantangan. Persaingan harga dan promosi yang membakar modal memaksa perusahaan mencari strategi bisnis yang lebih berkelanjutan. Keamanan data dan perlindungan konsumen menjadi isu penting, terutama setelah banyak kasus penipuan online. Selain itu, regulasi baru seperti UU Perlindungan Data Pribadi 2022 mulai diterapkan secara bertahap, menuntut perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pelanggan. Kesimpulannya, di tahun 2025, e-commerce Indonesia sudah berada pada tahap matang. Ia bukan lagi sekadar tren, tetapi sudah menjadi pilar utama ekonomi digital nasional. Dengan dukungan teknologi, regulasi, dan basis pengguna yang masif, e-commerce terus membuka peluang besar, baik bagi perusahaan besar maupun UMKM, meski tetap diiringi tantangan kompetisi dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya mari kita pahami bersama konsep dasar e-commerce. Definisi e-commerce menurut para ahli. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? Menurut Loudon, e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Artinya, e-commerce tidak hanya sebatas belanja online, tetapi juga mencakup transaksi antar organisasi. Sedangkan menurut Sally Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Definisi ini menekankan bahwa internet menjadi infrastruktur utama yang memungkinkan transaksi bisnis bisa berlangsung secara digital. Johnny Wong menambahkan, e-commerce adalah electronic commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Di sini, tidak hanya fokus pada transaksi jual-beli,
tetapi juga aktivitas pemasaran digital yang mendukung terjadinya transaksi. Sementara menurut McLeod Pearson, e-commerce adalah pelaksanakan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Definisi ini lebih luas, karena menekankan e-commerce bukan sekadar jual-beli, melainkan keseluruhan proses bisnis yang dijalankan secara digital. Kalau kita simpulkan, secara umum e-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce, atau perdagangan elektronik adalah aktivitas pembelian dan penjualan barang atau jasa menggunakan internet dan transfer uang dan data secara online untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, e-commerce adalah bentuk transformasi dari perdagangan konvensional ke perdagangan berbasis digital, yang memanfaatkan teknologi sebagai penghubung utama. Elemen dalam e-commerce. Supaya lebih mudah memahami bagaimana e-commerce bekerja, mari kita lihat kerangka utamanya. Ada 6 elemen kunci yang menjadi fondasi sebuah bisnis e-commerce. Pertama, produk atau jasa. Inilah inti dari e-commerce. Bisa berupa barang fisik seperti pakaian, elektronik, makanan, atau layanan digital seperti kursus online dan aplikasi berlangganan. Tanpa produk atau jasa yang jelas, e-commerce tidak akan berjalan. Kedua, platform. Ini adalah wadah digital tempat transaksi berlangsung, seperti marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, atau online store milik brand sendiri. Platform menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Ketiga, transaksi. Elemen ini mencakup proses interaksi jual-beli, mulai dari pemesanan, konfirmasi harga, hingga kesepakatan pengiriman. Transaksi dalam e-commerce berlangsung secara real-time dan terdokumentasi secara digital. Keempat, logistik. Produk yang sudah dipesan harus sampai ke tangan konsumen. Logistik mencakup pergudangan, pengemasan, hingga pengiriman. Di Indonesia, keberhasilan e-commerce sangat didukung oleh layanan kurir seperti JNE, J&T, Si Cepat, hingga GoSend. Kelima, pembayaran digital. Tanpa mekanisme pembayaran yang aman dan praktis, e-commerce tidak akan berjalan. Saat ini kita mengenal transfer bank, kartu kredit, e-wallet, QRIS, hingga payment gateway yang mengintegrasikan berbagai metode pembayaran. Dan keenam, keamanan. Aspek ini sangat krusial. Keamanan meliputi perlindungan data pribadi konsumen, keamanan sistem pembayaran, hingga perlindungan dari penipuan online. Jika kepercayaan konsumen hilang, maka seluruh ekosistem e-commerce bisa runtuh. Siklus transaksi di e-commerce. Setelah memahami elemen utama, mari kita lihat bagaimana sebuah transaksi e-commerce biasanya berlangsung. Proses ini disebut siklus transaksi e-commerce, yang bisa dijelaskan dalam 5 tahapan utama. Tahap pertama adalah search. Konsumen mulai mencari produk yang dibutuhkan, baik melalui mesin pencari di marketplace, website toko online, atau iklan digital. Pada tahap ini, informasi tentang produk, harga, dan ulasan menjadi faktor penting dalam keputusan konsumen. Tahap kedua adalah order. Setelah menemukan produk yang cocok, konsumen melakukan pemesanan dengan memilih varian, jumlah, dan mengisi alamat pengiriman. Sistem platform akan mencatat detail transaksi secara otomatis. Tahap ketiga adalah payment. Konsumen kemudian melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang tersedia, seperti transfer bank, e-wallet, kartu kredit, atau COD. Pada tahap ini, keamanan pembayaran menjadi hal yang sangat penting. Tahap keempat adalah delivery. Penjual memproses pesanan, mulai dari pengepakan hingga pengiriman melalui jasa logistik. Konsumen biasanya bisa melacak status pengiriman secara real-time, sehingga transparansi terjaga. Tahap terakhir adalah feedback. Setelah produk diterima, konsumen dapat memberikan ulasan atau rating. Feedback ini tidak hanya membantu pembeli lain dalam mengambil keputusan, tetapi juga menjadi evaluasi bagi penjual untuk meningkatkan layanan. Model bisnis e-commerce. Dalam dunia perdagangan elektronik atau e-commerce, pola transaksi dapat dibedakan berdasarkan siapa yang terlibat di dalamnya. Secara umum, ada 7 model utama yang sering digunakan. Pertama, Business to Consumer B2C. Ini adalah model yang paling familiar, karena melibatkan penjualan langsung dari perusahaan ke konsumen akhir. Contoh sederhananya,
Ketika kita membeli pakaian atau gadget melalui marketplace seperti Tokopedia Mall, Shopee Mall, Zalora, itu adalah transaksi B2C. Kedua, bisnis to bisnis B2B. Model ini terjadi antar perusahaan, bukan langsung ke konsumen. Misalnya, produsen bahan baku menjual produknya ke pabrik lain, atau grosir yang memasok barang ke toko retail. Jadi konsumen akhirnya tetap menerima produk, tetapi lewat rantai distribusi antar bisnis terlebih dahulu. Ketiga, consumer to consumer C2C. Model ini memungkinkan konsumen saling bertransaksi dengan konsumen lainnya, biasanya melalui platform yang memfasilitasi jual beli. Contohnya adalah OLX atau marketplace dengan fitur toko pribadi seperti Facebook Marketplace, Tokopedia dan Shopee, bukan Tokopedia Mall atau Shopee Mall, di mana seseorang bisa menjual barang bekas atau produk buatan tangan kepada konsumen lain. Keempat, direct to consumer D2C. Model ini relatif lebih baru. Bedanya dengan B2C, produsen menjual produknya langsung ke pelanggan akhir tanpa melalui distributor atau retailer. Netflix adalah salah satu contoh populer, karena langsung menawarkan layanan streaming kepada pengguna. Begitu pula dengan brand kosmetik atau fashion yang memiliki toko online sendiri. Kelima, consumer to business C2B. Dalam model ini, konsumen justru bertindak sebagai penyedia produk atau jasa bagi perusahaan. Contohnya adalah e-stock, di mana fotografer individu menjual hasil karyanya, kemudian dibeli perusahaan untuk kebutuhan komersial. Keenam, business to administration B2A. Model ini mencakup transaksi antara perusahaan dan lembaga pemerintah. Misalnya, perusahaan penyedia software layanan perpajakan atau sistem pengelolaan dokumen hukum yang digunakan oleh instansi pemerintah. Ketujuh, consumer to administration C2A. Di sini, individu menawarkan produk atau layanan kepada pemerintah atau institusi publik. Contohnya adalah konsultan pajak yang memberikan layanan online kepada lembaga terkait, atau layanan konsultasi pendidikan yang ditawarkan untuk administrasi publik. Dengan memahami 7 model ini, kita bisa melihat bahwa e-commerce tidak hanya sebatas jual beli antara perusahaan dan konsumen, tetapi juga mencakup hubungan antar bisnis, antar konsumen, bahkan dengan lembaga pemerintah. Selain itu, dalam praktik modern, berkembang pula model online to offline O2O. Model ini menghubungkan aktivitas online dengan pengalaman offline. Perusahaan memanfaatkan platform digital untuk promosi, pemesanan, atau pembayaran, lalu layanan akhirnya dilakukan secara fisik. Contohnya adalah Gojek dan Grab, yang menerima pesanan melalui aplikasi namun layanan transportasinya tetap terjadi di dunia nyata, atau Airbnb yang memfasilitasi pemesanan akomodasi secara online untuk pengalaman menginap secara offline. Peta ekosistem e-commerce. Gambar ini memperlihatkan peta ekosistem e-commerce di Indonesia, yang disebut dengan Indonesia E-commerce Cape. Peta ini menggambarkan bagaimana hubungan antara brands atau penyedia produk dan layanan dengan customers atau konsumen akhir, melalui berbagai lapisan platform dan enabler. Di bagian atas, kita melihat ada 3 kategori utama dari e-commerce platforms. 1. B2B, business to business, yaitu transaksi antar perusahaan. Contohnya adalah Ralali.com dan Biz, yang berfungsi sebagai platform grosir untuk kebutuhan perusahaan. 2. C2C, consumer to consumer, di mana individu bisa menjual langsung kepada individu lain. Ada 2 model, marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Classifieds P2P seperti OLX, FJB Kaskus, dan Urbanindo. 3. B2C, business to consumer, yang membagi dirinya ke dalam beberapa segmen, mainstream platforms, misalnya belanja, Lazada, Elevenia, Matahari Mall, kemudian e-tailer, seperti Bineka dan Alfamart, lalu daily deals, seperti Groupon dan Lakupon. Yang terakhir, verticals, yang lebih spesifik ke kategori tertentu, misalnya fashion, Zalora, Berry Benka, Elektronik, Jaknot, Click and Click, Groceries, Berry Kitchen, Honestbee, hingga lifestyle dan travel, Traveloka, Tiket.com. Bergerak ke bagian bawah, kita melihat pendukung ekosistem e-commerce. 1. Market Research dan Consulting.
Perusahaan seperti Nielsen, Accenture, Deloitte, dan BCG membantu bisnis memahami perilaku konsumen. 2. Marketing enabler, mencakup email marketing, affiliate marketing, media placement, hingga social media management, yang membuat brand lebih dekat dengan pelanggan. 3. Payments, sistem pembayaran juga penting, baik melalui payment gateway Mitrans, Doku, Sendit Mobile Wallet OVO, GoPay, Dana, hingga perbankan. 4. Logistics, e-commerce tidak akan berjalan tanpa pengiriman. Ada perusahaan logistik tradisional JNE, Tiki, Pos Indonesia penyedia 3 peta liter seperti Ninjavan, dan layanan on-demand delivery seperti Gojek, Grab, dan Delivery. 5. E-commerce enablers, seperti Shopify, Circlo, dan Magento yang menyediakan software untuk membuat toko online. Dari peta ini kita bisa melihat bahwa e-commerce bukan sekadar soal marketplace. Ada ekosistem besar yang mencakup pemasaran, pembayaran, logistik, riset pasar, hingga software pendukung. Semua elemen ini saling terhubung, menciptakan rantai nilai value chain yang lengkap dari brand platform konsumen. Sebagaimana teknologi baru lainnya, e-commerce juga memiliki dinamika dalam proses penerimaan masyarakat. Ada kelompok pengguna yang cepat beradaptasi, sementara sebagian lainnya masih ragu atau menolak perubahan. Disinilah pentingnya memahami peluang besar yang ditawarkan e-commerce sekaligus tantangan yang harus dihadapi agar bisa bertahan dan berkembang. Peluang e-commerce. 1. Akses pasar yang lebih luas. E-commerce memungkinkan bisnis menjangkau konsumen lintas kota, bahkan lintas negara, tanpa batasan geografis. 2. Biaya operasional lebih rendah. Tidak perlu menyewa toko fisik besar. Biaya pemasaran juga bisa lebih efisien dengan digital marketing. 3. Kenyamanan dan kecepatan. Konsumen bisa berbelanja kapan saja dan di mana saja, hanya dengan smartphone. 4. Data dan analitik konsumen. Perusahaan dapat memanfaatkan data belanja untuk memahami perilaku konsumen dan menawarkan produk yang lebih relevan. 5. Inovasi teknologi. Fitur baru seperti live shopping, chatbot AI, personalized recommendation, hingga metode pembayaran digital e-wallet, pay later memperkuat daya tarik e-commerce. 6. Peningkatan UMKM. E-commerce memberi peluang besar bagi UMKM untuk masuk ke pasar digital dengan modal lebih terjangkau. Selanjutnya tantangan e-commerce. 1. Keamanan transaksi dan data. Masih ada risiko penipuan, kebocoran data pribadi, atau barang palsu. Kepercayaan konsumen sangat krusial. 2. Persaingan yang ketat. Banyaknya pemain e-commerce menyebabkan perang harga, margin tipis, dan sulitnya mempertahankan loyalitas konsumen. 3. Infrastruktur logistik. Tantangan besar di negara luas seperti Indonesia adalah distribusi barang, terutama ke daerah terpencil. 4. Literasi digital. Tidak semua masyarakat melek teknologi. Sebagian masih kesulitan menggunakan aplikasi atau tidak percaya pada belanja online. 5. Regulasi dan perlindungan konsumen. E-commerce perlu mengikuti aturan terkait pajak, perlindungan data, dan penyelesaian sengketa konsumen. 6. Ketergantungan pada teknologi. Jika server down, aplikasi bermasalah, atau ada serangan siber, seluruh aktivitas bisnis bisa terganggu. Demikian pembahasan pada materi perkembangan teknologi digital. Semoga materi kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.